punten-punten ya, tanpa bermaksud gender ya Mas Nur. Angka kematian atau angka penyakit jantung di Indonesia itu paling tinggi ada di laki-laki. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rumi Institute. Alhamdulillah hari ini kita akan bincang kehidupan. Di tengah-tengah kita sudah hadir Mbak Diwin. Beliau sehari-hari dikenal dengan praktisi kesehatan holistik. Ya. Jadi mungkin sebagian besar teman-teman khususnya kalau berbicara tentang kesehatan mental sudah kenal dengan Mbak Diwin, sudah akrab dengan Mbak Diwin. Nah, kita akan mengulik ke sisi lain dari Mbak Diwin. Jadi kita akan mengulik tentang kehidupan Mbak Diwin. Tentu karena ini kita bicara ranah spiritual, jadi kita akan melihat bagaimana kira-kira Mbak Diwin dari yang sebelumnya lebih, kalau tidak salah dari bincang-bincang sekilas, beliau lebih dikenal sebagai seorang IT sebelumnya. Kemudian tahu-tahu masuk ke dunia spiritual seperti yang beliau jalani hari ini. Nah, mungkin kita akan memulai di situ, Mbak Diwin. Jadi kalau seperti yang tadi dijelaskan dan kita juga bincang-bincang di belakang, kalau Mbak Diwin ini asalnya adalah lebih concern ke IT. Betul. Ya. Nah, karena saya yakin setiap orang itu ada perjalanan yang Mbak Diwin ya, ada perjalanan yang kemudian tahu-tahu kita sampai di situ gitu. Kalau kita lihat latar belakang seolah-olahnya kok nyambungnya mana gitu kan, seperti itu. Nah, ini mungkin ada juga terjadi di sebagian orang tentang hal-hal seperti ini. Jadi oleh karena itu kita ingin melihat dari sisi Mbak Diwin gitu. Jadi mungkin dijelaskan dulu secara singkat dari IT kemudian tahu-tahu masuk ke sini. Sebetulnya bukan perjalanan tahu-tahu ya Mas Nur ya. Ini adalah sebuah proses kehidupan ya. Jadi kalau saya boleh sekilas adalah saya tuh hampir 20 tahun itu di telco dan IT gitu. Telco dan IT. Ya, telekomunikasi dan information technology, di mana pekerjaan saya sehari-hari adalah merancang sistem untuk organisasi. Jadi kalau berbicara sistem, berarti kita berbicara bagaimana proses pekerjaan supaya organisasi lancar. Kemudian nanti didukung bagaimana desainnya, hardware-nya bagaimana, terus kemudian aplikasi-aplikasi atau software-nya apa yang harus ditempatkan di situ yang sesuai dengan bisnis prosesnya mereka. Terus kemudian juga bagaimana supaya si aplikasi atau sistem ini berjalan, kita juga harus memikirkan tenaga di dalam arti kata manusianya dan tenaga baterainya peralatan ini gitu. Nah, jadi sekarang kalau saya berpindah sekarang ke dunia kesehatan holistik, agak ada miripnya Mas Nur. Oh gitu ya? Kira-kira miripnya di mana? Nah, miripnya itu adalah gini. Kalau kita berbicara holistik itu berasal dari kata holos. Holos itu adalah whole, menyeluruh, lengkap. Nah, berbicara tentang manusia yang lengkap, Mas Nur Muhammad Nur Jabir, itu adalah nama yang disematkan oleh orang tua. Diwin Hartono, disematkan oleh orang tua. Profesi adalah yang disematkan oleh masyarakat karena pekerjaannya kita. Tapi sebetulnya apa sih sebetulnya manusia gitu kan? Semua manusia ternyata sama Mas Nur. Betul. Semua manusia itu punya ruh, di mana ruh ini kalau saya sekarang pelajari, dia itu adalah pusat kesadaran yang tertinggi, ya. Terus kemudian kita juga punya batin. Nah, ranah batin ini
kalau pernah kita berbincang adalah lebih banyak ranah-ranah psikologis. Bagaimana peristiwa di dalam kehidupannya kita, emosi, pikiran, perasaan, ini semua adanya di ranah batin. Nah, si batin ini makanya secara struktur ada yang disebut batin sadar, sesuatu yang kita bisa sadari, kita ingat, kita, oh saya sakit, itu kan kita sadar. Tapi banyak sekali ranah batin bawah sadarnya kita. Batin bawah sadar. Ya. Dan menurut banyak penelitian, Mas Nur, batin sadarnya kita itu cuma 10%. Batin sadar cuma 10%. Ya. Jadi sisanya 90% kita ini sebetulnya banyaknya di batin bawah sadar kita. Saya beri contoh ya, Mas Nur. Kalau Mas Nur hari ini sarapan tidak? Sarapan? Sarapan. Ingat tidak sarapannya apa? Ingat. Nah, roti. Ya. Ini hari Minggu. Ya. Minggu lalu Mas Nur sarapan tidak? Lupa. Tapi sarapan? Lupa. Oke. Mas Nur hari ini minum kopi? Ya. Hari Minggu lalu minum kopi tidak? Minum kopi. Nah, minum kopi. So, tadi sarapan lupa. Lupa itu mungkin di batin bawah sadar. Tapi minum kopi hari ini dan minggu lalu ada di batin sadar. Nah, jadi kalau sekarang batin ini adalah tempat pikiran, perasaan, peristiwa yang ada di dalam hidup kita dari sejak kita dikandung ibu kita hingga detik ini, maka sangat wajar kalau sebetulnya batin sadar kita itu cuma 10%. Karena begitu banyak yang tidak bisa kita ingat, tapi dia ada. Nah, batin ini akan menentukan kualitas daya hidup kita. Batin ini menentukan kualitas daya hidup. Ya. Dua-duanya, sadar dan tidak sadar. Yes, betul. Jadi the whole batin, sadar maupun tidak sadar, menentukan kualitas batin daya hidup kita. Energi. Nah, energi inilah yang menggerakkan tubuh kita. Jadi kita punya ruh, batin, daya hidup, kemudian badan. Nah, kualitas daya hidup kita sangat ditentukan oleh batin kita. Makanya banyak dari kita, saya tuh sangat energetik padahal saya capek. Saya mau melakukan banyak hal gitu. Tapi saya tetap energetik karena batinnya seneng. Batin yang mana nih, Mbak Dewi? Mau dia sadar, mau tidak sadar. Tapi ada satu hari mungkin, aduh kok saya nggak ngapa-ngapain, kok rasanya lelah sekali. Terus saya suka tanya, hari ini mengalami peristiwa apa yang bikin lelah? Enggak, saya nggak kemana-mana. Tapi memang kemarin saya itu punya kekecewaan. Kekecewaan yang dia sadari di batin sadar mempengaruhi energinya dia hari ini, sehingga hari ini kok rasanya nggak bisa ngapa-ngapain, ya lemes. Gitu. Nah, jadi kayak ketika saya berpindah profesi, ternyata itu ada punya kemiripan, Mas Nur. Kalau kita bisa miripnya itu di mana? Si aplikasi-aplikasi, sistem, software, itu adalah batinnya kita. Software adalah batin. Ya. Baterai, energi, itu adalah baterainya, listriknya. Nah, kemudian badan, itu adalah hardware-nya. Nah, kalau kita lebih dekatkan ya, kita semua punya gadget kan? Nah, ada hardware, ada baterai, ada aplikasi. Aplikasi itu adalah batin kita yang ke suatu waktu kita disuruh untuk
install ulang, upgrade. Iya, iya, iya. Kenapa? Selalu ada upgrade kan, pemberitahuan. Betul. Mau di-upgrade nggak? Iya. Ya, ya. Karena apa? Yang bikin aplikasi sudah menghilangkan virus-virus dan bug-bugsnya. Jadi ada versi baru. Nah, kalau itu kan aplikasi yang dibikin orang. Nah, kalau batin ini adalah aplikasinya kita, maka tugas kita lah membersihkan virus-virus dan ya bugs-bugs. Kalau saya suka bilangnya sampah batin bawah sadar. Jadi kita itu seringkali menyimpan sampah. Kecewa, marah, sedih, tidak terima. Kemudian kita press, tapi itu adanya di batin bawah sadar. Semua itu adanya di batin bawah sadar. Betul. Oke. Kita lagi berpikir negatif, terus kemudian udah berpikir positif. Seakan-akan kita berpikir positif, padahal yang negatif kita press jadi di batin bawah sadar. Nanti satu masa dia akan menagih tuh Mas Nur. Ini ada negatif nih, ada khawatir nih, gitu. Nah, biasanya kalau khawatir, dia akan kenanya ke pencernaan. Oh gitu ya? Iya. Jadi ada 5 emosi dasar, Mas Nur, yang mempengaruhi fisiknya kita. Apa aja tuh Mbak? Nah, khawatir. Khawatir. Khawatir ini akan mengganggu energi ke daerah pencernaan dan limpanya kita. Itu sebabnya kenapa kalau kita banyak khawatir, asam lambung, jadi GERD, gitu kan? Nah, atau misalkan deadline nih, tugas belum selesai, gitu kan? Nah, jadi kena asam lambung. Nah, berujung ke IGD. Itu khawatir. Nah, ketakutan, emosi takut, dia akan mengganggu energi ke daerah ginjal dan kantung kemih. Oh, itu takut ya? Ya. Nah, makanya kenapa kita tanpa kita sadari, coba deh. Kalau kita mau bepergian, tanpa kita sadari, ke toilet dulu. Iya. Iya kan? Iya. Atau kalau misalkan Mas Nur, itu lebih kepada rasa takut ya? Rasa takut yang kita nggak sadari. Iya. Yang mungkin ada di bawah sadar kita. Betul. Atau kalau kita naik pesawat. Iya. Coba Mas Nur perhatikan. Toilet di airport itu kedatangan dan keberangkatan yang deket gate itu pasti penuh. Iya kan? Iya. Karena apa? Orang sebetulnya menyimpan rasa takut. Iya. Pada saat dia mau naik pesawat atau pada saat lagi di pesawat, sehingga ketika dia landing buru-buru tuh ke toilet, ya kan? Nah itu takut. Atau untuk yang ketika nonton film horor, frekuensi ke toilet kadang-kadang lebih sering kan? Iya. Karena itu ketakutan. Nah, terus yang emosi ketiga Mas Nur, emosi ketiga itu marah. Marah itu dia akan mengganggu energi ke daerah liver dan kantung empedu. Oh, liver dan kantung empedu. Liver dan kantung empedu. Fungsinya liver itu adalah membersihkan darah dan membentuk protein baik di darah. Jadi kalau pasokan energi ke liver itu berkurang, kualitasnya tidak optimal, maka kerjaannya si liver juga akan tidak optimal. Oh, begitu. Jadi makanya kenapa darah yang mengalir di tubuh kita kurang protein, banyak racunnya. Itu sebabnya jadi kolesterol, darah tinggi, gitu kan. Nah, atau mungkin darah rendah, gitu. Nah, yang keempat adalah sedih. Emosi sedih dia akan mengganggu energi ke daerah paru-paru dan usus besar. Paru-paru usus besar. Ya, makanya kalau orang sedih kayak, aduh kayak kehimpit gitu dadanya. Iya betul. Nah,
Saya tuh Apalagi kalau ada derita yang mendalam, biasanya begitu. Kayak susah nafas. Nah, betul. Saya kok susah nafas ya? Kenapa? Sedih rasanya. Atau saya tuh Mbak, sedih rasanya sampai saya kayaknya sakit sekali dada saya. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus yang kelima, Mas Nur, itu adalah pura-pura. Pura-pura. Pura-pura kuat. Oke. Ambisi. Ambisi boleh, tapi kalau sudah terlaluan, maka ini akan mengakibatkan energi ke daerah jantung dan usus kecil terganggu. Kita sering mendengar ya ampun, padahal tadi itu dia masih meeting sama saya. Tapi memang sih pas di meeting itu dia kayaknya memang mau mempertahankan sekali gitu. Oh iya, iya. Mempertahankan sekali pendapatnya dia gitu tadi. Bisih banget. Atau punten-punten ya, tanpa bermaksud gender ya Mas Nur. Angka kematian atau angka penyakit jantung di Indonesia itu paling tinggi ada di laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki di Indonesia dibilang harus kuat. Oke. Jadi walaupun dia tidak merasa lagi tidak kuat, dia harus kuat gitu kan? Memaksa untuk kuat. Memaksa untuk kuat. Gitu. Padahal kan laki-laki juga manusia ya. Iya betul. Dia juga punya emosi, dia punya kesedihan, dan sangat wajar gitu sebagai manusia. Tapi karena pura-pura, akhirnya demikian. Nah, sekarang kecenderungan penyakit jantung di wanita pun juga banyak. Karena wanita pun sekarang dituntut untuk kuat. Halo, kita manusia loh, gitu kan. Ada keterbatasannya. Gitu. Dan kenanya akhirnya ke jantung. Gitu. So, jadi Mas Nur kalau berbicara kenapa saya beralih? Karena ternyata apa yang saya lakukan di telco IT sama yang saya lakukan sekarang sama aja. Ngurusin hardware, software, dan energi. Bedanya kalau itu untuk organisasi, yang ini untuk manusianya. Nah, ini begini, menarik sekali penjelasan Mbak Dewin dari peralihan ya dari IT kemudian masuk ke dunia yang Mbak Dewin sekarang geluti. Tapi kalau kita baca dan sejarah-sejarah Mbak Dewin, biasanya peralihan itu di situ diantaranya ada suatu guncangan yang dialami, suatu peristiwa yang besar gitu. Kemudian dari situlah dia berpikir ulang, kemudian dia meninggalkan yang sebelumnya dan kemudian masuk ke dunia yang baru gitu. Nah, apakah terjadi seperti itu? Kalau yang saya lihat kan kalau dari kisah Mbak Dewi yang tadi saya kan hanya perbandingan, oh kalau begini, kalau di IT begini, di dunia spiritual begini. Nah, ada tidak suatu peristiwa yang mengguncang Mbak Dewi? Kalau misalkan diingat pada saat itu, saya tidak merasakan sebagai suatu guncangan yang berarti. Karena pada saat itu ada gini, mungkin kalau ini dibilang disebut guncangan itu adalah ada di mana ketika saya tuh pernah paralel 2 tahun Mas Nur. Jadi selain saya melakukan corporate untuk IT, saya juga menjadi praktisi dan itu ada 2 tahun. Nah, di dalam 2 tahun itu, saya melihat ada bias. Ada bias antara orang itu mau ketemu saya sebagai konsultan IT atau sebagai konsultan manusia. Nah, di situ ada biasnya. Dan buat saya, kalau boleh disebut guncangan, disitulah guncangan buat saya. Tapi guncangannya kecil kali ya. Saya seperti disadarkan, kalau kamu hidup, kamu tetap mau ngurusin yang ini, atau kamu mau ngurusin yang manusia. Dua-duanya bukannya tidak baik, dua-duanya baik. Kalau ini adalah kemaslahatan masyarakat banyak, kalau yang di sini mungkin lebih individu. Nah,
Cuman di situ saya berpikir, masyarakat akan menjadi lebih baik kalau individu-individunya bisa memperbaiki diri. Ya, betul. Jadi menurut saya, ya udahlah saya memilih di sini. Karena ternyata ketika saya lebih dekat memperbaiki individu-individu itu yang datang ke saya itu seperti kayak saya bercermin, Mas Nur. Okay. Kalau tadi bilang, oh rupanya disitulah saya lagi dibilang sama sang pemilik hidup, woi pindah jalur, karena ternyata kamu tuh masih banyak PR yang kamu harus kerjakan untuk diri kamu. Dan itu terefleksi dari klien-klien yang datang kepada saya. Oh, ternyata saya tuh masih egois. Oh, ternyata saya masih jumawa. Gitu. Nah. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan nilai, Mbak, yang besar gitu, pertentangan nilai. Ada nilai yang misalnya di IT yang bertentangan dengan nilai yang ketika sebagai praktisi mental gitu. Nah, kata-kata mental itu sangat tepat. Nah, praktisi mental, karena di sini saya melihat banyak pelaku-pelaku juga sakit mental. Termasuk saya pada saat itu. Sekarang juga belum sembuh sih mentalnya. Tapi di sini sangat banyak saya merasa bertentangan dengan hati nurani saya. Yang mana mereka juga nggak sadar kan, mereka melakukan itu sehingga menyebabkan sakit mental buat saya atau buat dirinya, at least buat dirinya mereka nggak sadar itu. Tapi saya menyadari bahwa kalau saya terlibat terlalu jauh di situ, saya akan sakit mental, dan ini tidak baik buat diri saya di dunia ini, maupun nanti kelak saya berpulang menemui sang pemilik hidup ini. Gitu. Jadi saya ingin kembali bertanya karena ternyata Mbak Dewin sempat selama 2 tahun ngerjain dua-duanya, juga sebagai IT, juga sebagai praktisi selama 2 tahun. Berarti sebelumnya ini pernah belajar dua-duanya juga, Mbak Dewin? Iya. Kalau IT kan pasti udah karena memang background di sana. Berarti ini juga pernah belajar lama juga tentang praktisi tadi. Betul. Jadi saya sebelum jadi praktisi yang betul-betul terjun, saya tuh belajar banyak hal bagaimana memperbaiki diri saya sendiri. Nah, kalau saya kembali kembali lagi, saya tidak tahu apakah Mbak Dewin ada memori atau tidak. Apa yang menyebabkan Mbak Dewin belajar itu? Saya bermula dari sakit asma yang tidak sembuh-sembuh, Mas. Oh, Mbak Dewin? Ada asma. Sampai sekarang? Alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah. Terakhir saya asma itu adalah ketika ada satu peristiwa besar akhirnya saya ke Mas Nur. Nah, itu saya asma. Tapi itu pun cuma beberapa jam. Dan ketika saya tahu, oh iya, penyebabnya itu, kemudian saya netralisir kesedihan saya dengan teknik yang saya sudah pelajari. Asmanya cuma 2-3 jam gitu. Tapi waktu saya pertama kali belajar itu adalah karena saya ingin menyembuhkan asma saya yang sudah bertahun-tahun. Sebetulnya saya asma itu dari kecil. Oh begitu. Saya asma dari kecil. Dan itu bisa sembuh ya? Alhamdulillah. Gitu. Dan itu menjadi menggila gitu. Ketika saya di dunia kerja, dimana kalau kan saya sales consultant ya Mas Nur, jadi tiap 3 bulan sekali ini setoran mana? Ada setorannya setorannya belum ketemu nih gitu, terpenuhi, dan tidak jarang itu berbuntut di IGD gitu. Karena saya perlu oksigen, nggak cukup cuman obat, nggak cukup cuman semprot-semprot inhaler gitu. Jadi harus oksigen. Dan zaman waktu itu kan nggak ada itu oksigen yang bisa dibawa tabung kecil. Kalau sekarang kan banyak yang kecil-kecil. Kalau dulu nggak ada. Nah, terus kemudian saya pikir gini, dan saya ada alergi. Alergi saya itu setiap pagi. Nah, bahkan ketika alergi saya paling banyak itu adalah ketika saya bekerja, Mas Nur.
di mana setiap pagi saya menghabiskan 1 gulung tisu untuk prot mengalir dari hidung saya. Nah, terus saya bilang gini, ini pasti ada sesuatu hal. Karena saya udah ke dokter, udah akupunktur, udah terapi, udah saya, ya. Terus kemudian ada terapi alergi yang disuntik setiap seminggu sekali. Terus berjarak selama setahun, terus nanti berjarak lagi 2 minggu sekali, setahun, dan tidak bersembuh juga gitu. Terus akhirnya saya mengenal teknik namanya self healing dari almarhum Reza Gunawan. Saya belajar dari beliau. Kemudian saya berlatih teknik-teknik self healing itu selama 3 bulan gitu, menurun asmanya, jarang kambuh, alerginya yang tadinya 1 gulung, sekarang 3,5 gulung setiap pagi. Terus berlatih 6 bulan, kemudian sembuh, alhamdulillah. Nah, sebagai orang yang apa-apa dipikirin, overthinking. Iya, saya termasuk overthinking. Gimana nih korelasinya, gitu kan? Bagaimana kok bisa sih cuman ketak-ketuk atau cuman latihan nafas kok bisa sembuh gitu. Akhirnya saya banyak bertanya sama Mas Reza, kemudian akhirnya beliau yang menganjurkan saya untuk coba deh belajar serius. Jadi saya belajar serius tentang metode self healing itu adalah dari Jepang. Metode self healing Jepang namanya Jin Shin Jitsu. Jin Shin Jitsu. Iya. Jin itu kalau di dalam bahasa Jepang artinya diri kita sendiri. Jadi bukan makhluk jin ya? Kita adalah jin. Jadi jangan takut sama jin itu karena itu adalah diri kita sendiri. Takutlah sama diri kita. Jadi jin ini maksudnya? Jin. Bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang. Artinya diri kita sendiri. Shin itu adalah Shin. Kalau dewanya di Jepang kan namanya dewa Shinto. Tapi sebetulnya bukan dewa Shinto, tapi means adalah the creator. Oh, the creator. The one. The source. Nah, terus kemudian jitsu adalah seni. Jadi kalau itu adalah bahasa filosofi, Mas Nur, yang kalau diterjemahkan secara bebas adalah seni dari Sang Maha Pencipta untuk mengenal dan merawat diri kita sendiri. Nah, jadi ketika saya belajar itu dan lebih detail, itu hari pertama Mas Nur oke, saya masih bisa mencatat. Hari kedua sampai hari kelima saya cuma bengong aja. Wow, segitu lengkapnya ya ternyata Allah menciptakan tubuh kita itu ya kotak obat gitu. Cuman kita nggak tahu kotak obat ini harus dipergunakan apa. Ibaratnya ketika kita lahir, kita dikasih kotak obat. Nih ya, kamu kalau mau hidup, oke, saya bekali kotak obat. Tapi kita tidak tahu obat itu untuk apa. Bahkan kita nggak sadar obat-obatan itu ada di dalam diri kita. Ini menarik teman-teman. Jadi ternyata di dalam diri kita ada kotak obat. Jadi kalau saya suka nonton film kungfu, kan selalu ada kalau pembuatan Cina itu memang kotak-kotak ya setiap obat itu. Mungkin seperti itu ya. Yes. Tinggal kita mau buka yang mana gitu ya. Betul. Sebetulnya ya kayak gini, kalau kita lupa kan gini, aduh, gitu ya. Iya. Kita nggak pernah lupa tuh, gitu ya, nggak gitu kan? Ya gini juga kadang-kadang ada, tapi kita nggak pernah lupa tuh begini gitu, nggak pernah kan? Lalu kita kalau nggak lupa gini atau apa ya, gitu. Nah ini adalah titik ke sistem saraf kita. Titik sistem saraf dan energi ke daerah memorinya kita. Dan kalau misalkan saya kan pernah berbincang sama Mas Nur ya tentang sholat, dan ternyata ketika kita ruku ini kan tentu. Jadi oh ternyata itu loh maknanya. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi
mungkin hampir semua tradisi ya ada seperti itu. Karena di Islam pun kalau dalam ajaran sufi itu memang seluruh obat itu ada dalam diri kita gitu. Jadi kalau kita masuk dalam hampir semua tradisi memang mengajarkan seperti itu, bahwa segalanya sebenarnya sudah ada di dalam diri. Nah ini pertanyaan terakhir Mbak Dewin. Jadi setelah menjalani semua kehidupan ini, kalau saya mau bertanya ya, sebenarnya kehidupan itu apa Mbak Dewin? Kehidupan itu untuk dijalani dan dialami. Oh gitu. Sesimpel itu Mbak? Sesimpel itu. Kehidupan itu untuk kita jalani dan kita alami. Berjalan kemana saat ini kalau saya ditanya, perjalanan kamu mau kemana? Perjalanan saya itu secara pribadi saya berjalan untuk ke satu tujuan. Bertemu dengan Sang Maha Hidup. Nah, untuk bertemu dengan Sang Maha Hidup, maka kita kan harus mengalami apapun. Ya. Dan kalau kita berbincang tadi, sekarang kita mau menjalaninya dengan cepat atau dengan lambat. Dengan kendaraan apa? Bisa dengan jalan kaki, bisa pakai motor, bisa pakai mobil, bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat. Saat ini, kayaknya 6 bulan ini, saya memutuskan, enggak deh, 2 tahun ini kayaknya ya, saya memutuskan, saya akan berjalan pakai pesawat. Nah, jadi kalau analogi pesawat ya Mas Nur ya, ada tubuh pesawat, kemudian ada sayap, sayap kanan dan kiri. Sayap kanan ini kan juga punya mesin, dua-duanya punya mesin. Nah, jadi kalau saya mau menuju ke Sang Maha Hidup, saya memilih untuk pakai pesawat, maka saya harus senantiasa memelihara ketiga kesadaran ini. Apa aja itu Mbak kesadaran? Badan berarti sadar tubuh. Kesadaran fisik. Oh ya, saya sakit. Istirahat. Oh ya, saya lapar. Ya lapar, makan tapi nggak sampai kenyang sampai bego gitu ya. Kalau sudah kenyang sampai bego. Kenyang ya secukupnya, kenyang bahagia gitu ya. Gitu. Terus jadi tidak membebani tubuh dengan yang berlebihan gitu. Terus kemudian sayap kanan ini adalah tentang kesadaran psikologis saya. Selama di dunia, karena kita masih selalu berinteraksi dan berelasi dengan orang tua, keluarga, teman-teman, pasti akan bersentuhan dengan batin-batinnya. Ada emosi, ada kecewa, tapi bagaimana saya sadar bahwa saya emosi, saya kecewa, saya tidak puas, dan ketidakpuasan emosi ini saya netralisir. Nah, disitulah biasanya saya menggunakan teknik-teknik self-healing. Nah, kemudian 2 tahun ini saya baru sadar bahwa kalau saya mau terbang, ada satu kesadaran lagi, yaitu kesadaran ruhani. Nah, kesadaran ruhani ini juga ceritanya panjang, ya kan? Dan ini saya banyak belajar dari Rumi Institute. Untuk khususnya Mas Nur. Karena jadi kalau kita mau berjalan pakai pesawat, ini kan harus seimbang. Kita bisa nggak satu? Bisa sih, tapi mungkin perjalanannya oleng ya. Saya cuman sadar fisik, sadar batinnya saya, psikologi saya sadar, tapi saya tidak sadar ruhani, ya oleng. Atau mungkin saya meninggalkan kesadaran psikologi saya menuju aja, bisa nggak? Ya bisa juga, tapi oleng juga, ya kan? Nggak seimbang. Hidup adalah bagaimana menuju ke satu tujuan dengan seimbang. Itu Mas Nur. Terima kasih banyak Mbak Dewin, banyak hal yang kita pelajari hari ini dari Mbak Dewin, dari perjalanan hidup yang mungkin semua orang mengalami itu ya, dengan berbagai perbedaan peristiwa yang ada. Ada gejolak dalam diri, dan
Cuma yang menarik bahwa mungkin tidak setiap orang menemukan jalan keluarnya gitu. Tapi kalau kita belajar dari Mbak Dewin ini, dari gejolak itu, Mbak Dewin menemukan jalan keluar dan memilih jalan yang menurut saya luar biasa, karena sembari belajar tetapi juga sekaligus bagaimana mematangkan diri, sehingga beliau sekarang ini menjadi satu praktisi kesehatan holistik yang insya Allah semua itu berjalan bersatu secara harmonis, hingga seperti yang Mbak Dewi tadi jelaskan adalah untuk berjalan kepada satu titik. Nah, semoga tidak bosan-bosan diundang oleh Rumi Institute Mbak Dewi, insya Allah Dengan senang hati. Iya. kita jumpa kembali. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada yang mau konsultasi langsung bisa kolom di komentar kami, atau ada yang bertanya silahkan, nanti saya teruskan ke Mbak Dewi. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.